Ya, saudara, pertemuan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dengan petinggi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan Partai Amanat Nasional menggagas koalisi menuju pemilu 2024. Ya, pertanyaannya ini adalah apakah langkah dari para pimpinan partai politik ini sudah tepat mengingat sejumlah pimpinan parpol ini masih berada dalam kabinet. Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terkait hal ini? Berikut Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Gelaran pemilu 2024 setidaknya masih sekitar 2 tahun lagi. Namun, strategi untuk memenangkan pesta demokrasi tersebut sudah mulai terlihat. Bahkan, 3 partai politik pendukung pemerintah, Golkar, P3, dan PAN, sudah mulai curi start dengan adanya gagasan Koalisi Indonesia Bersatu. Apakah langkah dari pimpinan partai politik tersebut sudah tepat dan bagaimana tanggapan masyarakat melihat hal ini? Berikut Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Dua tahun menjelang pemilihan umum 2024, silaturahmi politik semakin ramai. Di bulan Mei ini, petinggi 3 partai politik yaitu Golkar, Partai Persatuan Pembangunan P3, dan Partai Amanat Nasional bertemu dalam rangkaian silaturahmi Hari Raya. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan, pertemuan ketiga partai ini dalam upaya memupuk kerjasama dan persatuan antara ketiga partai. Menurutnya, baik Golkar, P3, dan PAN akan mewujudkan budaya politik baru dalam upaya kerjasama politik. Pertemuan ketiga pemimpin partai politik ini juga membuat manuver mengejutkan, yaitu gagasan Koalisi Indonesia Bersatu. Nah, pertemuan ini tentu akan mendorong bahwa 3 partai ini akan bekerja sama bersama atau akan bersatu. Bersatu itu sendiri berarti adalah beringin, matahari, dan Baitullah. Jadi Ka'bah. Jadi pertemuan ini tentu diharapkan dengan matahari kehidupan bisa berjalan, terutama pohon beringin juga semakin tumbuh. Dan juga pertemuan kerjasama ini dia merupakan pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu kita melihat bahwa ke depan kita ingin membangun budaya politik baru, di mana budaya politik baru itu dijalankan dengan kerjasama yang berjenjang dan bertahap. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga melakukan silaturahmi politik dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Airlangga menyebut bahwa komunikasinya dengan AHY sejauh ini berjalan dengan baik, tidak ada hambatan. Pertemuan antara AHY dan Airlangga tentu juga dikaitkan dengan peluang kerjasama politik menjelang tahun 2024. Tidak hanya itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga bertemu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di rumah dinasnya di Perumahan Menteri Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Walaupun dikaitkan dengan pertemuan politik, Airlangga menyatakan pertemuannya dengan Ridwan Kamil membahas sejumlah hal, di antaranya mengenai persoalan ekonomi khususnya di Jawa Barat. Adanya sejumlah pertemuan tersebut, tentunya pimpinan Golkar ingin menunjukkan bahwa partainya berperan penting dalam memenangkan Pilpres 2024. Apalagi poros koalisi yang digagas Golkar, PAN, dan P3 sudah memenuhi syarat presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden, yaitu seorang capres harus mendapatkan dukungan partai politik yang memiliki perolehan kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Selain itu, 3 partai lain yang berpotensi menjadi poros koalisi adalah Nasdem, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, dan Gerindra. Silaturahmi politik para petinggi partai politik yang kian ramai juga mendapatkan respon beragam dari masyarakat. Udah 2 tahun lagi ya, jadi kayak parpolnya perlu membangun chemistry yang pas gitu. Jadi sebetulnya 2 tahun lagi waktu yang tepat sih untuk memulai komunikasi antar partai gitu. Kalau menurut saya itu enggak ya.
Karena memang untuk mempersiapkan untuk di tahun 2024 pasti harus punya tim yang solid, dan itu harus ada pencitraan supaya masyarakatnya tuh tahu gitu. Ini siapa-siapa aja sih parpol yang berkoalisi. Menurut saya sih enggak, karena buat prepare seperti ini buat suatu bangsa ya. Ini kan buat momen yang terbesar bagi rakyat Indonesia ya, enggak terlalu cepet sih. Malah kayaknya aku lebih setuju dari sekarang, jadi kita mulai siap-siap gitu agar kita mendapat menghasilkan pemimpin yang memang benar-benar amanah gitu. Ya menurut saya mah kecepatan ya, karena kan 2 tahun lagi nih, maksudnya terlalu cepat untuk dibumingkan sekarang, diterbitkan sekarang masalah koalisi-koalisi tersebut. Karena kan mengingat masih 2 tahun lagi, nah ada baiknya sih kira 1 tahun sebelum sih, biar lebih profesional itunya, gitu sih. Kalau misalnya memang dalam tahap perencanaan sih saya rasa nggak masalah ya. Cuman masalahnya kan kalau sudah dipublish itu saya rasa kecepatan. Ya setidaknya untuk tahun 2023 ya masih oke lah. Tapi kalau misalnya sekarang udah dikeluar-keluar sampai masyarakat luas tahu ya, saya rasa sih masih banyak hal yang penting untuk dibereskan lah dalam 2 tahun terakhir ini dalam masa jabatan Pak Jokowi. Ya menurut saya nggak terlalu kecepatan sih, biasa-biasa aja. Tapi menurut saya ya mudah-mudahan untuk pemilu ini semuanya lancar-lancar aja, baik-baik aja, nggak ada saling membuli gitu. Silaturahmi politik sejumlah pimpinan parpol dan tokoh nasional kerap dikaitkan dengan kontestasi pemilu 2024. Apalagi momen demi momen pertemuan diikuti oleh ketua umum partai yang digadang-gadang akan maju dan berkompetisi dalam pesta demokrasi 2024. Lalu apakah silaturahmi politik seperti ini berpengaruh terhadap elektabilitas dari tokoh politik tersebut? Jika melihat peta politik saat ini akan ada lebih dari 2 pasangan calon dalam Pilpres 2024. Ada sejumlah faktor yang bakal menentukan terkait komposisi koalisi. Faktor penentu pertama adalah ideologi partai. Masing-masing partai diyakini bakal mempengaruhi komposisi dan arah koalisi. Elektabilitas masing-masing calon yang bakal diusung juga bakal mempengaruhi komposisi koalisi. Pengamat komunikasi politik Henry Satrio menilai pembentukan koalisi 3 partai politik pendukung pemerintah, Golkar, P3, dan PAN, yang disebut Koalisi Indonesia Bersatu untuk menyelamatkan partai politik atau tokoh politik. Namun melihat kebanyakan tokoh partai politik yang juga merupakan perangkat kabinet saat ini, ia menilai akan berdampak pada kinerja pemerintahan. Dikhawatirkan juga program maupun kebijakan kementerian digunakan untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas tokoh atau partai politik tertentu. Meski sudah ada gagasan koalisi, peningkatan elektabilitas belum dapat diketahui langsung pada saat ini. Sekarang memang belum kelihatan peningkatan elektabilitas itu. Tapi nanti mungkin akan bisa terjadi. Tapi kalau koalisi itu kan tergantung dari siapa capres dan cawapres yang akan diusulkan gitu ya. Saya dari awal menduga yang pertama ini mungkin ada arahan dari istana terhadap koalisi ini karena alasannya minimal ya. Yang pertama, koalisi yang dibentuk oleh Golkar, P3 dan PAN ini kan sebetulnya bukan koalisi yang baru. Mereka tergabung dalam koalisi pendukung Pak Jokowi, koalisi pemerintahan gitu ya, koalisi pemerintah. Pengamat komunikasi politik Henry Satrio juga menyebut dalam meningkatkan elektabilitas, kandidat yang diusung nantinya harus siap dan kerja nyata menjawab permasalahan masyarakat saat ini, terutama pada pemulihan ekonomi pasca pandemi. Hal ini juga senada dengan harapan masyarakat dengan para kandidat yang akan menjadi pemimpin di tahun 2024 mendatang. Lebih ke pemimpin yang merangkul, terus bisa menjadi jawaban atas seluruh pertanyaan atau masalah di Indonesia. Terus yang ketiga, bisa membawa Indonesia jauh lebih maju aja. Harapannya sih mungkin pemimpin yang udah punya sedikit pengalaman ya membangun pemerintahan gitu. Jadi mungkin udah ada di dalam pemerintahan. Sama mungkin sekarang udah eranya yang lebih muda ya, generasi yang lebih muda untuk memimpin gitu. Ya harapannya sih lebih fresh aja, lebih pembaruan daripada yang sekarang gitu. Bosan ya
Yang penting kan memakmurkan masyarakat dan menjadi sejahtera, itu aja. Kalau harapannya sih sebenarnya sudah setiap pemilihan presiden kan masyarakat pengen pemimpin yang sejahtera, adil, kemudian mendukung rakyat ya. Saya rasa sih harapan-harapan yang lama itu direalisasikan terlebih dahulu lah. Sehingga kalau misalnya memang yang lama sudah bisa diwujudkan, baru nanti target atau harapan yang lain bisa dikembangkan terlebih lanjut lah gitu. Jalan panjang menuju 2024 telah dimulai dengan tahap pemunculan kandidat. Tak heran jika ke depan bursa nama-nama figur potensial masih akan terus bertambah. Tentu banyak tokoh yang ingin maju menjadi calon presiden. Namun kenyataannya memang tak semua memiliki modal elektoral yang memadai. Demikian Kopi Pagi kali ini, saya Rivi Satria Negara dan juru kamera Herman Prasetya pamit undur diri. Sampai jumpa.